हेलो जी। तो मत बुलाओ। तो फिर क्या बुलाने का रहा? माय क्वीन। Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Queen. Film yang dirilis tahun 2014 ini disutradarai oleh Vikas Bal dan dibintangi oleh Kangana Ranaut dan Rajkumar Rao. Queen berkisah tentang seorang gadis yang batal menikah dan ia terpaksa memutuskan untuk pergi berbulan madu sendirian. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan suasana persiapan pernikahan seorang gadis yang bernama Rani Mehra. Rani akan menikah dalam 2 hari mendatang. उन्होंने तो चेंज ही नहीं किया। कुछ अच्छे से हो गया ना तो मैं विजय के साथ आपके दर्शन करने आऊंगी। Rani bertemu dengan calon suaminya Vijay. Ia ditemani oleh adiknya Cintu. Vijay mendadak mengatakan bahwa ia ingin membatalkan pernikahan. Alasannya adalah karena pekerjaan Vijay tidak memungkinkan mereka untuk selalu bersama. Dan hal itu akan menyakiti Rani. Awalnya Rani tidak percaya dengan ucapan Vijay. Tetapi setelah mengetahui bahwa Vijay benar-benar serius, Rani akhirnya menangis. किन्ना सोना यार हीर वे मेरा रांझा ओ रांझा मेरा. Rani pulang dan langsung mengunci diri di dalam kamar tidurnya. Ingatan Rani melayang ke masa lalu. Ia dan Vijay bertemu di toko manisan milik ayah Rani. Kedua orang tua mereka berteman baik. Vijay mengatakan bahwa Rani adalah gadis yang manis. Setelah pertemuan hari itu, Vijay sering datang untuk memikat hati Rani. Ia bahkan memanggil Rani dengan sebutan माय क्वीन। Rani adalah seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi. Begitu juga dengan Vijay. Setelah terus dirayu, hati Rani akhirnya luluh. Mereka berdua kemudian menjadi pasangan kekasih. रानी रानी मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था फिर तेरे दादाजी मिल गए। Rani tidak mau keluar kamar. Ia kecewa dan depresi. Ia bahkan tidak mau makan dan minum. Saat terbangun, Rani kembali teringat akan masa lalunya. Beberapa hari sebelum menikah, teman Rani yang bernama Sonal mengantar paspor untuk bulan madu Rani ke Eropa. Dengan nada setengah bergurau, Sonal berkata kepada Rani bahwa sebentar lagi ia akan melepaskan kesucian dirinya yang ia jaga selama ini. Rani tersipu malu. Ia takut orang-orang mendengar ucapan Sonal. Rani memang mempunyai mimpi untuk menghabiskan bulan madu di Eropa. Ia menabung untuk mewujudkan mimpinya itu. Tetapi saat ini mimpinya Rani seakan buyar dan memudar. Rani akhirnya keluar kamar dan mengutarakan niatnya untuk pergi berbulan madu sekalipun tanpa suami. Orang tua Rani terdiam, mereka kebingungan. Tetapi pada akhirnya mereka mengizinkan Rani untuk pergi ke Eropa sendirian agar beban moral dan juga sosial yang Rani derita bisa sedikit terobati dengan traveling. कंप्यूटर पर रोज बात करना, हाँ?
Kota impian pertama yang dikunjungi Rani adalah Paris. Setibanya di sana, Rani menginap di hotel yang sudah ia pesan jauh hari sebelum pernikahan. Ia kemudian melakukan video call dengan ibunya. Rani masih saja berharap jika Vijay mencari dirinya. Tetapi ibu Rani mengatakan bahwa Vijay tidak pernah datang ke rumah mereka. Vijay bahkan tidak pernah menghubungi Rani maupun keluarganya. Dan hal itu membuat Rani semakin patah hati. Rani terbangun karena suara berisik yang cukup mengganggu dari kamar sebelah. Ternyata tamu di kamar sebelah sedang berhubungan badan tanpa menjaga perasaan tamu lainnya. Setelah itu, Rani mendengar suara pertengkaran dari kamar yang tadi. Saat Rani berada di balkon hotel, penghuni kamar sebelah keluar. Wanita itu bernama Vijay Laksmi. Ternyata Laksmi bertengkar karena si cowok menuntut keseriusan dari hubungan mereka, sedangkan Laksmi tidak mau hubungan yang serius. Ia ingin bersenang-senang tanpa adanya sebuah ikatan. Rani kemudian masuk ke dalam dan meninggalkan Vijay Laksmi yang ia anggap aneh. Malam harinya, Rani kembali bertemu dengan Vijay Laksmi. Ternyata, Vijay Laksmi adalah pelayan hotel dan ia memanfaatkan kamar kosong di hotel itu untuk mencumbui pria asing. La tête de poisson cru à la tomate. Vous allez voir un vrai... Rani muntah saat makan di restoran karena ikannya terlihat masih mentah. Restoran itu agak jauh dari hotel di mana ia menginap. Ketika keluar dari restoran, ia justru dicegat oleh polisi karena Rani lupa membawa paspor. Rani hampir saja ditangkap polisi dan ia tidak bisa berbahasa Prancis yang membuatnya tidak bisa menjelaskan bahwa paspornya ketinggalan di kamar hotel. Beruntung, Laksmi melihat insiden itu dan ia menolong Rani. Setelahnya, Laksmi menawarkan Rani untuk menikmati burger. Mereka mulai saling akrab. Dari percakapan keduanya, ternyata Laksmi masih keturunan India. Rani akhirnya jalan-jalan ke Menara Eiffel sendirian. Setibanya di sana, ia jadi ilfil karena sewaktu masih pacaran, Vijay pernah berjanji untuk mengajak Rani makan-makan di bawah Menara Eiffel. Rani merasa jijik. Ia ingin segera meninggalkan kota Paris dan pulang ke India. Tetapi malam itu seseorang mencoba merampok Rani. Rani berhasil lolos dari adegan perampokan setelah seorang warga Prancis berteriak dari dalam rumahnya memarahi perampok itu. Setelah itu, Rani mencari Laksmi di sebuah diskotik. Di sana, Rani justru diberikan minuman oleh pelayan diskotik yang lain yang membuat Rani menjadi mabuk. Rani kemudian curhat tentang betapa hancur hidupnya akibat batal menikah. Ia berusaha untuk menjadi orang baik sejak kecil, tetapi nasib hidupnya justru berakhir tragis seperti ini. अपने मम्मी डैडी की हर बात मानी है मैंने। खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। शराब। Rani dan Laksmi akhirnya menjadi teman. Ia memutuskan untuk melupakan semua masalah hidupnya dan memilih bersenang-senang. Saat menari, Rani teringat akan Vijay. Calon suaminya itu pernah memarahi Rani ketika ia menari dalam sebuah pesta. Vijay malu memiliki kekasih yang menari di depan umum. Setelah teringat akan hal yang dibenci Vijay, Rani semakin bersemangat untuk menari. Rani membawa Laksmi ke kamar hotelnya. Saat video call dengan keluarganya di Delhi, Cintu, ayah Rani, dan ibunya awalnya kaget melihat Laksmi karena busana Laksmi sangat menohok. Setelahnya, ayah Rani dan Cintu justru terlihat senang. Ayah Rani bahkan bersemangat untuk ngobrol dengan Laksmi. Tindakannya itu membuat ibu Rani dongkol. Saat nenek Rani melihat baju seksi Laksmi dalam video call itu, ia mengira jika mereka sedang nonton film. Sang nenek kemudian berkata, "Ternyata kalian sedang nonton film porno ya? Oke, lanjutkan."
Laksmi tidak memiliki suami. Ia mempunyai anak di luar nikah yang bernama Ricky. Sekalipun demikian, Laksmi sangat menyayangi Ricky dan ia tidak menghiraukan pandangan orang tentang dirinya. Karena Laksmi selalu menikmati hidupnya dan ia punya cara sendiri untuk bahagia. Rani memiliki bibi yang tinggal di Paris. Ia dan Laksmi berkunjung ke rumah bibinya. Bibi dan nenek Rani terlihat sangat bersimpati dengan nasib Rani yang batal menikah. Begitu Rani keluar dari rumah bibinya, Laksmi tertawa terpingkal-pingkal. Ia menganggap Rani adalah gadis cemen dan manja. Sejak memiliki teman seperti Laksmi, Rani jadi betah tinggal di Perancis. Malam harinya, mereka berdua menatap keindahan Eiffel karena malam itu adalah malam terakhir Rani berada di kota Paris. Keesokan paginya, Rani harus melanjutkan destinasi ke Amsterdam. Ia berpisah dengan Laksmi. Laksmi menitipkan barang pada Rani untuk diberikan kepada temannya yang bernama Roxette di kota Amsterdam. Sebagai pesan perpisahan, Laksmi meminta Rani untuk tidak berubah, tetaplah menjadi seperti diri sendiri. Sedangkan Rani, ia berpesan kepada Laksmi agar mengurangi alkohol dan juga berhenti berkencan dengan pria asing. Dalam perjalanan menuju ke Amsterdam, Rani ditelepon oleh Vijay. Vijay mengaku ada di Paris dan ia ingin bertemu dengan Rani. Rani menjawab Vijay dengan mengatakan bahwa Rani yang lama sudah tiada. Ia sudah mati untuk Vijay. Setelah itu, Rani mematikan ponselnya. It's really easy. It's just out the door, you turn, we'll look on your road, you're there. Alright. Yes, thank you. Rani memesan kamar hostel, tetapi kamar itu ternyata sudah dihuni oleh beberapa pria asing dan hal itu membuat Rani tidak nyaman. Rani terpaksa tidur di kamar itu karena ia tidak punya pilihan. Selain tidak punya cukup uang, Rani juga kesulitan menemukan penginapan terdekat, sedangkan hari sudah larut malam. Salah satu penghuni kamar itu berkebangsaan Jepang dan pria ini bernama Taka. Malam itu Taka ingin ke diskotik. Rani takut tidur di kamarnya karena yang tersisa hanya satu pria asing yang tidak ia kenal. Rani kemudian memilih tidur di kursi dekat lobi hostel. Rani terkejut ketika ia dibangunkan oleh seorang pria berkulit gelap. Setelah melihat Taka sudah pulang dari diskotik, Rani akhirnya mau masuk ke dalam kamar dan tidur di sana. Ternyata pria berkulit gelap itu juga penghuni kamar tersebut. Keesokan paginya, saat terbangun mereka berempat terpaksa harus berbagi kamar mandi. Rani kemudian membuatkan mereka sarapan pagi. Ternyata 3 orang pria itu adalah Taka dari Jepang, Tim dari Perancis, dan Alexander dari Rusia. Mereka bertiga adalah backpacker yang baik hati dan tidak sombong. Vijay berusaha mencari Rani di Paris, tetapi Rani tidak mau menjawab teleponnya. Ketika Vijay menghubungi Cintu di India, Cintu juga tidak mau berbicara dengan Vijay karena Vijay membatalkan pernikahan kakaknya. Rani mengetahui dari orang tuanya jika Vijay ternyata berubah pikiran. Vijay ingin kembali menikah dengan Rani. Orang tua Rani tidak mau memaksa anaknya. Mereka menyerahkan keputusan di tangan Rani. Scusi, pretty lady. Buongiorno. Hari pertama di Amsterdam tidak banyak yang Rani lakukan. Ia didatangi oleh seorang pemilik resto keturunan Italia yang bernama Marcelo. Rani diminta mencicipi makanan resto milik Marcelo. Saat dimintai tanggapan, Rani mengatakan bahwa makanan itu sebenarnya enak. Hanya saja kurang greget. Menurutnya, makanan yang enak harus kaya akan rempah. Marcelo terlihat kesal dengan kritikan dari Rani. Ia marah-marah yang membuat Rani buru-buru pergi meninggalkan restoran itu. Ketika pulang ke hostel, mereka semua ketakutan karena ada cicak besar yang mendadak keluar dari kamar mandi. Perlahan, keakraban mereka sekamar mulai terbentuk. Rani sudah tidak takut lagi dengan 3 pemuda itu. Hari selanjutnya, Rani bahkan traveling bersama Tim, Taka, dan Alexander.
Rani dan teman-temannya mulai kesulitan keuangan di Amsterdam. Untuk memenuhi semua itu, tim terpaksa menjadi pengamen jalanan. Rani kemudian didatangi Marcelo. Pemilik resto itu sepertinya sudah sadar. Ia mau menerima masukan dan kritikan dari Rani. Marcelo tidak marah-marah lagi seperti di hari sebelumnya. Sebaliknya, kali ini ia bahkan menyarankan Rani untuk menjadi koki di restoran miliknya. Kebetulan hari itu akan diadakan sebuah festival memasak. सिकंदर wrong address. Rani dan teman-temannya mencari Roxette, teman Laksmi. Ternyata Roxette wanita keturunan India dan ia bekerja sebagai penari striptis untuk membiayai kuliah dirinya dan juga untuk menafkahi keluarganya di India. Setelah memberi bingkisan titipan Laksmi kepada Roxette, Rani dan teman-temannya pergi. Keesokan harinya, Rani membawa teman-temannya berkunjung ke gereja. Di sana, Taka menangis. Ternyata saat ini Taka hidup sebatang kara setelah keluarganya meninggal akibat tsunami. Taka kemudian bertemu dengan Tim dan Alexander. Dan mereka bertiga sama-sama mengembara dan menjadi sebuah keluarga. Rani mulai menjadi koki di restoran milik Marcelo. Stand makanan milik Rani ternyata laku keras. Orang-orang sangat menyukai makanan yang bernama Golgape buatan Rani. Makanan itu pedas tapi sangat enak. Rani diberi uang oleh Marcelo. Ia bahkan sempat deg-degan saat Marcelo ada di belakangnya karena Rani ternyata menyukai pria itu. Marcelo kemudian memuji masakan Rani. Menurutnya, orang India jago masak, tetapi mereka tidak pandai dalam hal ciuman. Rani membantah pendapat Marcelo. Orang India tidak hanya jago masak, tetapi mereka juga jago dalam hal ciuman. Setelahnya, Marcelo menantang Rani untuk membuktikan ucapannya. Dan sejurus kemudian, First kiss. Vijay akhirnya menemui Rani di Amsterdam. Ia mengaku rindu kepadanya. Mendadak Vijay mencium bau alkohol dari mulut Rani. Ia juga mengetahui jika Rani berteman dan tinggal sekamar dengan Alexander dan teman-temannya. Vijay marah-marah. Rani membela diri. Ia berdalih menenggak sedikit alkohol untuk merayakan kesuksesannya setelah acara masak-masak. Menurut Rani, sekalipun sekamar dengan pria, Alexander CS tidak seburuk yang Vijay pikirkan. Setelah itu, Vijay meminta maaf karena telah membatalkan pernikahannya. Ia kemudian memaksa Rani untuk pulang bersamanya ke India. Tetapi Rani enggan. Tindakan Vijay yang sedikit memaksa membuat Alexander CS tidak terima. Mereka sempat bersitegang dengan Vijay. Beruntung Rani segera menjelaskan jika Vijay adalah tunangannya. Setelah Alexander CS pergi, Vijay memelas meminta Rani kembali kepadanya karena ia sangat mencintai Rani. Rani tidak memberikan jawaban. Ia meminta Vijay kembali menemui dirinya keesokan harinya. Kamar hostel Rani dipenuhi dengan kertas di dinding. Kertas itu berisi suara hati dari para tamu terdahulu. Alexander dan teman-temannya ingin meluahkan suara hati mereka di dinding hostel itu. Alex hobi melukis. Ia menempel lukisan yang ia buat di dinding kamar. Sebuah lukisan tentang apa yang mereka alami saat Rani lari dari kamar mandi karena takut dengan cicak. Taka sendiri memilih menempelkan foto keluarganya yang menjadi korban tsunami. Rani menempelkan undangan pernikahan ia dan Vijay di dinding hostel. Tim sendiri tidak menempelkan apapun. Ia terlalu senang karena mereka akan segera nonton konser rock. Sayangnya, Rani mengaku tidak bisa ikut nonton karena ia sudah janjian untuk bertemu dengan Vijay. Rani bertemu Vijay dan sudah bisa ditebak jika Vijay kembali mengatakan bahwa ia sangat mencintai Rani dan ingin Rani kembali bersamanya. Mereka akan segera menikah. Dari bahasanya, Vijay terlalu percaya diri. Ia mengatakan bahwa Rani tidak akan bahagia jika tanpa dirinya. Ia bahkan siap mengganti biaya pernikahan yang telah dikeluarkan oleh ayah Rani. Rani terlanjur terluka. Ia merasa ilfil dengan Vijay. Rani memutuskan untuk meninggalkan Vijay dan memilih menonton konser rock bersama teman-temannya yang sedang menunggu.
Vijay kecewa. Ia berusaha untuk meminta maaf, tetapi Rani segera beranjak pergi. Rani meninggalkan Vijay tanpa beban. Dan bahkan saat ini ia dipenuhi dengan kegembiraan setelah lepas dari pria itu. Rani bertemu dengan teman-temannya di konser. Ia datang ke sana bukan karena ia suka musik rock, melainkan karena pertemanan yang membuatnya menemukan kebahagiaan. Setelah itu, Alexander dan teman-temannya terpaksa harus mengucapkan selamat tinggal kepada Rani karena mereka harus melanjutkan destinasi ke kota selanjutnya. Film ditutup dengan adegan di mana Rani akhirnya pulang ke India. Setibanya di Delhi, ia diantar oleh ayahnya ke rumah Vijay. Rani mengembalikan cincin pernikahan yang Vijay berikan kepadanya. Ia melangkah keluar dari rumah itu dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan. Sekalipun single, ia tetap tersenyum sumringah. Tidak dijelaskan bagaimana kelanjutan perasaan Rani terhadap pemilik resto yang bernama Marcelo. Dan film pun berakhir.